Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pendengar radio Broadcast FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan sore hari ini kita tak hentinya mengikrarkan rasa syukur kita di lisan karena Allah sampai sore hari ini masih sayang pada kita, terbukti kita masih diberikan nikmatul iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan sekaligus kita mampu menjalankan puasa Ramadan. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam senantiasa terlimpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat yang terbaik dan berharap sahabatnya besok di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar di Broadcast FM yang dimuliakan Allah SWT, sore hari ini bersama lagi kepada saya Muhammad Al-Arifin, atau istilah lakapannya yaitu belajar ini saya bersama istri saya Sinta. Bagaimana kabar hari ini sayangku? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tema yang kita angkat pada sore hari ini yaitu terkait dengan fadilah salat tarawih. Tetapi para pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama sebelum kita apa adalah hikmah di balik sholat tarawih itu sendiri, sedikit kami akan jelaskan terkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah, sholat sunnah yang dianjurkan, yang dilakukan pada bulan yang sangat mulia dan penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Sholat tarawih sendiri menjadi salah satu amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya dan diteruskan oleh para sahabat dan umat Islam setelah kepergian beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan sholat tarawih dengan sholat sunnah yang khusus dilakukan pada malam-malam Ramadan. Dinamakan tarawih karena orang yang melaksanakannya beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau istirahat setiap 4 rakaat. Hukum dan waktunya sholat tarawih tidak hanya sebatas amaliyah sunnah yang hanya dikhususkan untuk Rasulullah SAW, namun juga untuk umatnya. Rasulullah SAW juga menginginkan pahala luar biasa dari sholat tarawih. Jadi tidak hanya untuk Rasulullah, tapi bagaimana kita sebagai umatnya juga ingin sekali pahala daripada sholat tarawih itu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih, yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan luar biasa. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat tarawih atau sholat malam di malam-malam Ramadan karena apa? Karena mencari ikhlas karena Allah, ya, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi dosa-dosa kita yang telah lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarhul Muslim menyatakan yang dimaksud hadis di atas adalah sholat tarawih. Dan hadis ini mayoritas ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya. Sholat tarawih memiliki waktu secara khusus, yaitu dilakukan secara berjamaah pada malam hari Ramadan setelah melaksanakan sholat isya dan sebelum melakukan sholat duha. Menurut pendapat yang lebih sahih sebagaimana dikutip Syekh Wahab Yuhaili, hukum berjamaah sholat tarawih adalah sunnah, kifayah.
Artinya jika semua jamaah masjid meninggalkan jamaah tarawih, maka semuanya mendapatkan dosa. Namun jika ada yang melaksanakannya, maka dosa-dosanya yang lain. Ini diantaranya. Para pendengar Radio Purwodadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 poin penting yang dapat diambil daripada apa yang disampaikan Imam awal. Pertama yaitu disunahkan membaca 1 juz dari 30 juz Al-Quran. Yang kedua, meskipun sholat taraweh dilakukan dengan 20 rakaat dan dikemas dengan 10 salam, tetap dianjurkan bagi orang-orang yang melakukannya untuk merindah bacaan-bacaannya. Jadi tidak usah tergesa-gesa dan dibaca dengan baik sehingga ditemukan khusyuknya. Dan yang ketiga, menghindari bacaan surat yang melebihi 1 juz. Artinya dilakukan dengan sedang saja, apalagi di daerah kita kalau dilaksanakan lama-lama itu ya susah juga sebetulnya kan. Baik, tetapi kalau terlalu lama itu jamaah kurang suka. Hanya yang sedang-sedang saja, artinya ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Ini yang diharapkan sehingga bisa mendapatkan hikmah daripada sholat tarawih itu sendiri kan. Para pemirsa Radio Purwodadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu kita coba berikan, ya. Ingin tahu nggak kira-kira fadilah pahala sholat tarawih itu sendiri? Bagaimana? Pengen ya? Ini juga pemirsa saya kira juga menunggu barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih dengan jamaah, maka banyak dihitung sholat 1 malam penuh. Ini yang juga luar biasa. Bahkan dalam kitab Durratul Nasihin dijelaskan secara lengkap mengenai keutamaan sholat tarawih di setiap malam. Jadi setiap mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, misalnya kalau Ramadan genap 30 itu ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Nah, ini perlu kita sampaikan pada para pemirsa, mungkin menjadikan tidak penasaran. Jadi mulai malam pertama sampai malam 30 itu apa saja, itu kita sampaikan. Nah, semoga waktunya cukup kan begitu. Untuk malam yang pertama itu dikatakan yakhrujul mu'minun min dammihi fi awwali lailatin kayaumi waladat ummu. Jadi pada malam pertama dosa orang mukmin yang melakukan tarawih akan keluar seperti ketika ibunya melahirkan dia ke dunia. Ini luar biasa. Di malam pertama sampai halnya dosa-dosa itu keluar. Selayaknya kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita, artinya suci bersih tanpa ada noda. Ini baru malam pertama. Makanya perlunya menyambut bulan Ramadan di antaranya itu, karena man farika bi Ramadan haramallahu jasadahu alan nira. Jadi senang saja ya. Farika bi Ramadan, senang dengan masuknya bulan Ramadan ya. Itu jasad ini haramkan adalah mabum neraka. Apalagi malamnya terus sholat tarawih di malam pertama, pahalanya ini yakhrujul mu'min min damihi fi awal lailatin kayaumi waladat ummu. Dan yang malam kedua wa fi lailatil tsaniyah yughfar lahu wa li abawihi in kana mu'minain. Artinya pada malam kedua sholat tarawih akan diampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Jadi dia secara pribadinya sendiri sampai enggak, orang tuamu berdua, asal orang tua itu mukmin, Islam, mukmin, ya, itu juga dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam menjalankan sholat tarawih tidak manfaat untuk diri kita pribadi, tapi kedua orang tua kita pun juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di malam yang kedua. Terus fadilah yang ke malam ketiga apa? Wa fi lailatul tsaniyah yuqati malakun min tahtal arsy istani fil amal aghafarallahu man taqaddama min dzambi. Ini ya. Artinya malaikat
di bawah arsus berseru. Mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Jadi malaikat berseru, mulailah melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya selalu jaga, berusaha semaksimal mungkin menyeru kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, utamanya di bulan Ramadan, dan akan terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Enak ya. Para pendengar di Purwokerto yang Allah SWT. Kita lanjut di keutamaan di malam yang keempat apa? Fil lailatir rabi'ah lahu min ajri mislu qira'atit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Artinya pada malam keempat salat tarawih dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala seseorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Luar biasa kan? Padahal kita belum pernah buka yang namanya kitab Taurat, Injil, Zabur, mungkin tahunya hanya Al-Quran. Tapi kalau kita menjalankan tarawih di malam yang keempat, sama halnya kita bahkan mendapat pahala dari kitab tersebut, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Luar biasa. Semoga kita mendapatkan itu semuanya, ya. Amin Allahumma amin. Terus malam berapa? Malam kelima. Wa fi lailatul khamisah a'tallahu ta'ala mislaman shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wa masjidil aqsa. Jadi pada malam kelima Allah memberikan pahala seperti pahala seorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Nah, walaupun kita belum mampu haji, mungkin jadi saudara-saudara kita kalau yang sudah alhamdulillah belum mampu umrah, ya kan, dengan biaya yang begitu banyak, cukup menjalankan tarawih di malam yang ke-5. Sama halnya mendapat pahala daripada sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Luar biasa. Nah ini kan dijalankan, tapi pahalanya luar biasa. Jadi angin segar bagi saudara kita muslim yang mungkin belum mendapat kesempatan berhaji dan berumrah dengan menjalankan tarawih di malam kelima, sama halnya mendapat pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Nah ini perlu monggo, jadi nggak usah kalau yang sudah haji dan umrah harus bangga-banggaan, tidak. Kesempatan saudara kita yang belum mampu bisa ini ambil kesempatan di malam yang kelima. Mungkin nanti malam berapa? Kelima ya? Keenam. Oh ya, malam yang keenam. Berarti sudah tadi malam. Alhamdulillah kita sudah laksanakan. Terus yang malam keenam, fi lailatis sadiyah Allahu ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kulla ajarin wa madrin. Pada malam ke-6 Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan tanahnya memintakan ampun untuknya. Luar biasa. Baitul Ma'mur bukan masih Baitul Ma'mur yang cetakan Baitul Ma'mur tapi di atas itu ada Baitul Ma'mur, itu di atasnya Ka'bah, lurus ke atas ada yang namanya Baitul Ma'mur. Itu para malaikat memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf terus di atas di Baitul Ma'mur. Setiap batu dan tanahnya memintakan ampun untuk kita semuanya yang menjalankan sholat tarawih. Para pendengar seperti FM yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya yaitu di malam yang berapa? Yang ke-7. Wa fi lailatis sabiyah fa ka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'auna wa Haman. Jadi pahala malam 7 yaitu seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Harun. Jadi seakan-akan kita itu flashback ke belakang mengalami hal yang dialami oleh Nabiullah
Musa. Jadi tertolong dari kejaran Fir'aun dan Haman. Kalau sekarang mungkin tertolong dari kejaran utang, kejaran persoalan, masalah itu ya, atau kejaran bank retail dan lain sebagainya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh insya Allah kita terbebas dari belenggu itu semuanya ya, utang-utang, terus persoalan atau kerja masalah ya. Semoga nanti kita terbebas dari itu kalau kita menjalankan tarawih di malam yang ke-7. Amin. Terus kita lanjut di malam yang ke-8 ya. Di malam yang ke-8 hafiz lailati saminah atau Allah Ta'ala ma'akta Ibrahim alaihis salam. Jadi Allah memberi anugerah sebagaimana anugerah yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Luar biasa. Apa anugerah untuk Nabi Ibrahim? Diberikan putra-putri yang solehah, kelihatan thayyiban ya. Luar biasa. Ini kan perlu kita semoga kita juga seperti itu, anak cucu kita juga anak cucu yang soleh-soleha, rezeki yang barokah ya, selamat dunia, selamat akhirat. Luar biasa di malam yang ke-8. Lanjut di malam yang ke-9. Filailatis tasiati faka'an nama Abdullah Ta'ala ibadatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Luar biasa. Itu seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Jadi orang nabi itu kan orang yang memang ma'rifat billah, jadi sudah dekat dengan Allah. Kalau kita itu niatnya sholat, tapi di saat setelah takbiratul ihram tidak keanaka Allah Ta'ala, tapi keanaka melihat dunia, iling masalah, iling utang, iling duit, iling barang-barangnya, itu belayang sholatnya. Jadi ibadahnya itu untuk muringkan Allah susah ya, artinya mesti akeh orang khusyuk. Tetapi kalau kita mau menjalankan tarawih di malam ke-9, seakan-akan nama ya, itu ibadah para nabi kan luar biasa. Itulah istimewanya menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi nabi, ponakane ora, duriyae ora, ya, tapi keturunannya ya ora. Nanti rasa kecil hati sampai orang keturunan nabi terus orang itu apa-apa bisa seperti ibadahnya para nabi. Ini kan kalau kita mau benar-benar menjalankan khusyuk benar ya bisa. Luar biasa. Terus malam yang ke-10 wa fi lailatil asyirah ya razaqullah taala khairar dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dan luar biasa ini. Kebaikan di dunia dan akhirat. Ini nggak perlu kaya raya, nggak perlu jadi pejabat, nggak perlu jadi konglomerat. Seakan-akan ya kan kita mendapat diberikan kebaikan yang melebihi daripada dunia maupun akhirat. Luar biasa. Kalau kita sudah mendapatkan itu ketenangan jiwa kita, qanaah kita, kesabaran kita, menerimanya kita, ikhlas menerima apapun yang kita dapat tuh, kita jalankan salat tarawih di malam yang ke-11. Terus kita lanjut yang malam berapa? 11 ya. Wa fi lailatil hadiyata asarata yakhruju minad dunya ka yaumi waladat min batni ummi, yaitu kelak ia akan meninggal dunia seperti keadaan di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Berarti husnul khotimah. Alhamdulillah. Ini jangan takut kalau nanti dicabut malaikat nyawanya ya. Tapi kalau sama istiqomah menjalankan sholat tarawih ketemu di malam 11, insya Allah dicabut dalam keadaan suci bersih selayaknya bayi lahir dari rahim ibu kita semuanya loh. Itu para hadirin, para pendengar di FM. Dan yang ke-12 fi lailatul tsaniyah asyrata jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatul badri. Besok
dateng dino kiamat ya namanya teko dino kiamat sampean wajahnya bersinar-sinar bagikan bulan di malam bulan purnama, glowing putih bersih lho, rasa khawatir ya. Dunia utama ibu-ibu kan ya glowing no wajahnya itu kok sembarang udah karo kita banyak bening dicampur gaplek raine bening sikile letekan gitu ya. Serasa glowing yang penting itu kan agar ibadahnya serekem besok raine glowing sendiri, tapi ya perlulah merawat wajah biar bapak senang kerasan di rumah kan gitu ya tadi ya. Iya terus sama sih rasanya lucunya ayu raine resik gitu. Tapi ya ongkos menurut dia ongkos ya semuanya beruang warna ini digeladui ya ya pak ya itu penting mati harus bujuk saya nah ini apa belum sholat tarawih di malam 12 bakal glowing kayak bulan purnama wajahnya nanti waktu datang. Jadi ya terasa khawatir gua sing dino tampil sawah akhirnya kenapa po besok jadi glowing raine resik bersih. Malam berapa? 13 wafilati salisati asrata jaya yaumal qiyamah amnan min kulli su'in. Jadi besok di saat hari kiamat ia akan selamat dari segala macam keburukan. Jadi keburukan-keburukan yang akan menimpa kita insya Allah dikisap ini kisap langsung berbuana swarga Allahumma. Semalam 14 wafilati rabi'ah asrata waja'atul malaikah yasyaduna lahu annahu qad shalla tarawih fala yuhasibullahu yaumal qiyamah, yaitu malaikat menjadi saksi bahwa ia melakukan sholat tarawih maka Allah tidak akan menghisapnya kelak di hari kiamat. Kalau yang bersaksi itu malaikat jelas nanti diakui bahwa dia itu apa namanya terampuni dosanya di hari kiamat. Tapi yang bersaksi itu ya dan malaikat manusia bisa disuap akhirnya bisa bersaksi bahwa saat ini yang banyak koruptor yang mungkin mau diadili tapi nggak mau dirampas asetnya ya dan tidak dok ini kenapa kan begitu karena saksinya pada manusia ya saksinya malaikat beda lagi kan gitu. Ini saksinya malaikat bersaksi bahwa dulu ini melaksanakan ibadah ya Allah ampuni dosanya luar biasa kan begitu yang kita inginkan. Di malam 15 wa fil lati khamisa asrata tusalli alil malaikah wa hamalatul arsy wa kursi. Di malam 15 para malaikat ya, malaikat penyangga ars dan para malaikat penyangga kursi kerajaan langit akan memintakan ampun untuknya. Aduh, sing jalukno ampun malaikat. Malaikat tidak tahu maksiat, taatnya luar biasa kepada Allah insyaallah sing jalan ampun malaikat. Ya nanti kita akan diampuni, rasa khawatir ya, kita tenanan ibadah insyaallah dibantu dengan pusat ya, malaikat dengan insyaallah ya, utusan insyaallah mintakan ampun untuk kita ya insyaallah diampuni dosa kita, nggak usah khawatir insyaallah tenang ya, yang penting dijaga sholat tarawih kita ya rupanya diganti singanyar gitu saja dari nak poso ya punya ritual tuku apa mukena baru ya sarung baru baju baru kopi aja nak bodoh justru pas Ramadan terjadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tani THR ya diewak untuk ganjarannya omongan begitu ya itu gede lah saya juga begitu ritual situ besar ketawa kok 3 omongan tapi di TV kan begitu ya.